Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tahukah Anda bahwa kasidah yang sering kita dengarkan di musola-musola atau di masjid-masjid bukan lain adalah Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal awwali muqtahimi. Nah, itu yang sering kita dengar. Orang menyebutnya adalah qasidah burdah, atau lebih tepatnya ia adalah qasidah Busiri. Namun tahukah Anda bahwa sebelumnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada yang disebut dengan qasidah burdah. Qasidah burdah merupakan karya dari seorang penyair kenamaan bernama Ka'ab bin Zuhair. Kita tahu semua bahwa orang-orang Arab menyukai adanya syair, bahkan mereka adalah orang-orang yang getol mendengarkan syair-syair. Bagi orang Arab, syair merupakan cita rasa tertinggi dalam kesusastraan mereka. Satu di antara syair tersebut adalah yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah qasidah burdah yang berjudul Banat Su'ad, karya seorang penyair ulung Ka'ab bin Zuhair. Qasidah Banat Su'ad atau yang judul terjemahannya adalah wanita-wanita yang berbahagia merupakan syair yang dibuat sebagai ungkapan maaf dari seorang Ka'ab bin Zuhair atas celaan yang pernah ia lontarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang awalnya Ka'ab ini seorang yang suka menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka'ab bin Zuhair adalah putra dari Zuhair bin Abi Sulma, seorang penyair terkenal pada masa jahiliyah. Keluarga Ka'ab merupakan keturunan penyair, sehingga Ka'ab bin Zuhair dan saudaranya tumbuh menjadi seorang penyair pula. Mereka meneruskan bapaknya, Zuhair bin Abi Sulma. Ka'ab bin Zuhair adalah seorang penyair besar Arab angkatan kedua atau yang sering disebut dengan mukhadram. Kepenyairan ini menitis dari ayahnya. Begitu pula dengan adiknya Bujair bin Zuhair yang tak kalah ulung dari kakaknya, yaitu Ka'ab bin Zuhair. Namun bedanya, Bujair bin Zuhair ini telah masuk Islam terlebih dahulu. Ketika di Madinah, ia menulis surat memberitahu Ka'ab bin Zuhair bahwa Rasulullah memburu dan ingin membunuhnya. Sebab kala itu memang Ka'ab bin Zuhair menjadi orang yang sangat dicari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antaranya beberapa penyair yang suka menghina Nabi. Sedangkan saat itu Ka'ab bin Zuhair bersikukuh mempertahankan keyakinannya. Ka'ab bin Zuhair menyalahkan saudaranya karena keislamannya, bahkan ia berani menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam syairnya. Saudaranya berpesan kepada Ka'ab bin Zuhair, kalau kamu masih menyayangi dirimu, maka datanglah kepada Rasulullah, karena beliau tidak membunuh orang yang datang bertaubat. Jika tidak, maka selamatkan dirimu. Ka'ab bin Zuhair pun marah dan membalas surat adiknya dengan satu balasan yang memojokkan dan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Al-Ma'mun. Apa itu Al-Ma'mun? Al-Ma'mun adalah Al-Amin, yaitu orang yang dipercaya. Dia menuduh Rasulullah sebagai orang yang telah mencekoki Bujair bin Zuhair dengan minuman, sehingga ia mabuk meninggalkan agama nenek moyangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar dan tersinggung oleh puisi Ka'ab bin Zuhair. Meskipun Ka'ab bin Zuhair tidak menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara eksplisit, tapi Al-Ma'mun dalam puisi itu jelas ditunjukkan kepada Rasulullah. Bujair bin Zuhair langsung mengabari Ka'ab
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah besar dan mengancam akan membunuhnya. Sejak menerima ancaman itu, Ka'ab merasakan dunia begitu sempit. Setiap bertemu orang asing serasa akan membunuhnya. Ia mencoba mencari perlindungan kepada beberapa pemuka kabilah, tapi tidak satu pun mau menjamin keselamatannya. Ka'ab bin Zuhair bertaubat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pergi ke Madinah meminta perlindungan kepada kenalannya dari Bani Juhainah. Selepas subuh, Ka'ab diantar sahabatnya itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Di teras masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk melingkar bersama sahabat-sahabatnya. Ka'ab bin Zuhair langsung mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia duduk dengan meletakkan tangannya di atas tangan Rasulullah. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengetahui bahwa yang ada di hadapannya adalah Ka'ab bin Zuhair. Kemudian Ka'ab berkata, "Ya Rasulullah, Ka'ab bin Zuhair, dia telah datang sebagai seorang muslim yang bertaubat memohon perlindunganmu. Apakah Anda berkenan menerimanya jika aku membawanya ke sini?" Rasulullah menjawab, "Tentu saja." Kemudian Ka'ab berkata, "Akulah Ka'ab bin Zuhair." Lalu seorang laki-laki Ansor berkata, "Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Biarkan dia datang bertaubat, membuang masa lalunya." Untuk mendinginkan suasana, Ka'ab bin Zuhair langsung mendeklamasikan kasidahnya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Dengan jarinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat agar semua yang hadir ikut menyimak dan mendengar. Kasidah puisi yang terdiri dari 6 baris atau yang lebih dikenal dengan sebutan kasidah Banat Su'ad memuat banyak tema. Ada kerinduan, ratapan cinta, dan berbagai hal yang berkaitan dengan cinta dan nestapa. Ia meratapi kepergian kekasihnya yang bernama Su'ad, yang membuat hatinya remuk dan terbelenggu oleh cintanya. Kepergian begitu cepat dan singkat. Ia melukiskan seperti lenguhan suara seekor rusa dan kerdipan indah kelopak mata rusa itu yang bercelak hitam. Ia sangat mengagumi tubuh bentuk indah dari kekasihnya. Namun, mendengar kasidah yang dibawakan oleh Ka'ab bin Zuhair tadi, Rasulullah tidak hanya memaafkan. Rasulullah bahkan membukakan burdah atau mantel lalu diberikan kepada Ka'ab. Kemudian serangkum puisi indah dari Ka'ab tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan, dan puisi-puisi ini hidup sampai sekarang dan dengan berbagai adaptasi. Satu dari 54 bait syair Banat Su'ad yang diucapkan Ka'ab bin Zuhair di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, "Rasul adalah pedang yang berkilau yang ditempa di India, salah satu pedang Allah yang terhulus." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bait ini, langsung kemudian melemparkan burdahnya, selimutnya, lalu dan memberikannya kepada Ka'ab bin Zuhair. Demikian keampuhan pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.